Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Bayhaqi, NRP 42256000101 dari 1 SPED. Ingin menjelaskan tentang soal 3.44 termodinamika. Oke, di sini kita lihat kebetulan saya dapat yang 3.44 dari buku termodinamika dari karya Charles J. Moran. Di sini kita diberi sebuah sistem yang dimana terdapat 1 kg H2O atau air, yang dimana prosesnya itu dari proses 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 kembali lagi ke 1. Oke. Dari 1 ke 2 ini merupakan pemanasan tekanan konstan 10 bar dari uap jenuh. Ini seperti memanaskan air dalam panci tertutup yang tekanannya tidak berubah. Untuk yang kedua, ketiga, yaitu pendinginan volume konstan sampai P3 sama dengan 5 bar pada suhu 160 derajat Celcius. Untuk proses dari 3 ke 4 yaitu kompresi isotermal Q34 sama dengan minus 815,8 kJ, yang dimana kalori ini merupakan Q out atau kalor yang keluar dari sistem. Untuk yang 4 ke 1 yaitu pemanasan volume konstan. Oke, di sini ditanyakan yaitu sistem TV dan PV, serta kita disuruh mencari efisiensi termal. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang penggambaran lah proses dari soal ini itu bagaimana. Yang pertama, di sini ada boiler. Di sini ada boiler, yang dimana boiler ini tersambung ke turbin. Turbin ini ya bentuknya itu kompresor ya. Di sini ada kondensor, dan di sini ada pompa, dan kembali lagi ke boiler. Nah, dari sini ke sini itu merupakan proses 1, proses 2, proses 3, dan kembali lagi ke 4 ke 1. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Oke, kira-kira seperti inilah gambaran dari soal yang akan kita bahas kali ini. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mencari dari tabel yang tersedia. Untuk di titik yang pertama ini atau state pertama atau keadaan pertama, itu air berupa uap jenuh pada tekanan 10 bar atau 1 megapascal. Pada keadaan ketiga atau state 3 itu uap bersuhu 160 derajat ketika tekanan mencapai 5 bar atau 0,5 megapascal. Untuk yang keadaan 2 itu kita cari berdasarkan kondisi proses-proses sebelumnya. Keadaan 2 dan 4, maaf. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses, yaitu proses 1 ke 2 itu proses pemanasan tekanan. Di sistem ini atau di proses ini volume mengembang, dan selain itu ada juga kalor yang masuk untuk menaikkan suhu. Makanya di sini 80,51 itu merupakan kalor yang masuk. Untuk di proses 2 ke 3 yaitu proses pendinginan. Di proses ini sistem justru melepaskan kalor ke lingkungan, dan di sini tertera 661,15 ini merupakan kalor yang keluar dari sistem karena dikarenakan proses pendinginan. Yang selanjutnya yaitu isotermal. Di sini di proses isotermal sistem menghasilkan kerja sebesar 80,35 kJ per kilogram. Namun kalor yang dilepas itu cukup besar, yaitu 815,8 kJ. Yang dimana di sini total di awal yaitu di kompresi isotermal yaitu kilos atau Ki yang keluar itu merupakan 815,8 kJ. Oke, untuk proses yang terakhir atau proses 4 ke 1 ini merupakan proses terakhir. Di sistem ini sistem dipanaskan pada volume tetap, jadi tidak ada kerja yang dilakukan. Kalor yang masuk yaitu 745,25 kJ per kilogram.
Untuk selanjutnya kita menghitung efisiensi thermal, yaitu kita membutuhkan W neto, kalori yang masuk atau jumlah kalori yang masuk, serta kita akan menghitung hasil akhirnya yaitu efisiensi thermal. Untuk W neto atau kerja total kita yaitu kerja yang dihasilkan sistem dikurangi kerja yang diberikan ke sistem, itu kita menemukan 108,81 kJ per kilogram. Untuk selanjutnya yaitu kalori yang masuk, itu kalori yang masuk merupakan semua kalor yang masuk ke dalam sistem, yaitu sebesar 1585,76 kJ per kilogram. Untuk selanjutnya kita mencari efisiensi thermal. Di sini rumusnya yaitu W neto dibagi dengan kalor yang masuk, yaitu ditemukan sejumlah 0,0686. Oke, untuk yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang cara membaca grafik ini ya. Jadi dua grafik ini akan saya bagaimana sih cara bacanya atau cara memahaminya, yaitu yang pertama proses 1 ke proses 2 itu sistem dipanaskan sehingga suhunya ini naik, tetapi tekanannya itu sama. Di sini kan tetap 10 bar, dari 1 ke 2 tetap 10 bar, dan suhunya itu naik tapi tekanannya itu sama. Untuk proses 2 ke 3 di sini itu volumenya tetap dikarenakan VG2 sama dengan VG3 yaitu 0,3836, jadi volumenya tetap, tetapi suhunya itu menurun dan tekanan pun menurun. Di sini bisa dilihat yaitu 2 ke 3 itu suhunya menurun, lalu 2 ke 3 yaitu tekanannya menurun. Ini sesuai dengan yang diketahui di sini, yaitu pada saat proses 2 ke 3 P3 nya sama dengan 5 bar dan T3 nya itu menurun menjadi 160 derajat Celcius. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu proses 3 ke 4. Pada proses ini suhunya tetap, tekanannya tetap, tetapi volumenya menurun. Pada proses 3 ke 4 ini suhunya itu tetap, yaitu sama 180, dan tekanannya itu juga tetap, di sini 5 bar, tetapi volumenya itu menurun. Di sini diketahui V3 itu 0,384. Lalu ketika ke 4 itu volumenya berubah menjadi 0,194. Oke, untuk yang terakhir yaitu proses 4 ke 1. Ini merupakan proses akhir atau proses kompresi, di mana terjadi kompresi pada siklus dan tekanannya meningkat, volumenya sama dan suhunya sama.